فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Indaka ya Arif. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada babul istithna. Nah, penulisan bab ini cocok tidak sebenarnya dengan pembahasan mansubat? Ketidakcocokannya apa? Baik. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengikut alur bab mansubat ya babul mustathna. Cuman tetap disebut seperti ini mengikuti muallif matan yaitu Ibnu Ajurrum rahimahullah taala. Karena istithna mudahnya apa? Prosesnya, sedangkan mustathna itulah yang mansub. Istithna itu sendiri secara bahasa maknanya apa? Tayyib, mudahnya pengecualian secara mutlak. Tayyib, mutlaqul ikhraj. Jadi. Dan dalam lughah Arabiyah kata-kata yang bisa digunakan untuk mengecualikan, digunakan untuk istithna itu ada berapa? Indaka Rahman kisaran ada banyak. Berapa? Untuk kita 8. Ya. Untuk kita ya sudah terima saja dikasih 8. Yang lainnya nanti di kitab-kitab yang lebih luas. Nah, dikasih sama Ibnu Ajurrum 8 karena kasihan sama kalian. Isfaqan 'ala talib. Biar tidak mumet. Ini saja 8 ini saja. Untuk illa kalian kadang harus apa? Diulang-ulang nanti. Ya, istithna dengan illa. Dengan illa ini perinciannya antum ingat nanti. Nah, dari 8 ini bisa diklasifikasikan kemarin menjadi berapa Abdullah Samin? Ini sekarang Samin dua-duanya ya Abdullah. Nah, ya. Indah. Ada 3 apa? Yang berupa huruf berdasarkan kesepakatan. Ya huruf terus-terusan. Apa? Illah. Yang kedua berupa isim selamanya. Apa itu? Ghair, siwa, ghair ya tidak. Baik. Terus siwa, tuan dan sawaun, ada 4. Kemudian yang ketiga yang kadang isim atau kadang fi'il. Kadang fi'il, kadang huruf. Siapa saja ini? Raihan. Tutup kitabnya. Khala, ada, hasya. Khala, ada, hasya. Baik, sekarang perhatikan tentang mustathna bi'illah. Ini kita kemarin baru mengambil satu kondisi dari 3 kondisi mustathna bi'illah. Baik, bagaimana itu? Kesimpulan untuk kondisi yang pertama, Abdurrahman Aceh. Baik, ketika kondisi kalam itu tam mujab, maka mustathna
Hukumnya bagaimana? Wajib nasab. Berarti kalau antum bacanya tidak dinasabkan dosa? Hah? Salah saja. Tayyib. Wajib di sini bukan seperti pada bahwa wajib dalam pembahasan fiqhiyah. Maksudnya harus kalau ingin benar. Kalau tidak ingin lahan, ya harus dinasabkan. Tayyib. Nah sekarang maksud dari tam mujab itu bagaimana? Kalam dinamakan tam mujab itu bagaimana? Tetap kitabnya. Nah. Suatu kalam dinamakan tam ketika disebutkan mustatsna minhu, ya, disebutkan pada kalam itu mustatsna minhunya, itu namanya tam. Kemudian mujab Tayyib, dia bukan nafi atau yang menyerupai nafi, bukan kalam yang dinafikan gitu. Atau ungkapan lain tidak didahului dengan nafi. Atau istilah mudahnya dalam bahasa kita apa? Kalimat itu kalimat apa itu namanya? Kalimat yang tidak ada peniadaan, istilahnya apa? Kalimat positif. Tayyib. Kalimat positif. Nah, kapan saja terpenuhi kriteria ini, kalam tersebut tam mujab. Misalnya ja'al qaumu. Nah, ini tam mujab sempurna, ada mustatsna minhunya. Tayyib. Kemudian kalimatnya positif, penetapan datangnya kaum. Illa Zaidan, maka harus dinasabkan. Sekarang di i'rab hendak ya apa ra'aitu at-tullaba illa Muhammadan. Nah, barakallahu fikum. Demikian ya. Ra'aitu tullaba mudhaf fi'il fa'il maf'ulun bih. Illa adatul istitsna harfun mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian apa tadi? Muhammadan ya. Muhammadan mustatsna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Sekarang mana dari jumlah tadi yang hendak ya Ali? Mana mustatsna minhunya itu mana? Tullab, ya kan? Suatu kata yang mencakup, yang apa? Yang di situ dikecualikan, itulah mustatsna minhu, ya. Ini kondisi pertama, diingat-ingat. Sekarang kita ambil kondisi kedua. Al-halatu tsaniyatu an yakuna al-kalamu qabla illa taman manfiyan. Ini bedanya. Kondisi kedua, kalam sebelum illa itu keadaannya tam. Tam sudah tahu apa kemarin tam atau tadi kita murajaah Mujahid? Disebutkan mustatsna minhu. Sekarang manfi. Kalau kondisi pertama itu tam mujab. Ya, sekarang tam yang manfi berarti wa makna manfiyan ai an yasbiqahu nafyun aw shibhu nafyin. Jelas ya. Manfi itu didahului oleh penafian atau yang menyerupainya. Nah, penafian itu contohnya maqamal qaumu illa Zaidan wa illa Zaidun. Atau shibhu nafi dicontohkan di sini ama qamal qaumu illa Zaidan wa illa Zaidun. Shibhun nafi itu berupa apa? Berupa istifham. Ya, atau berupa nahi, larangan. La yakum ahadun illa Zaidan wa illa Zaidun.
Jadi dari contoh ini kita ketahui bahwasanya syibhun nahwi kemungkinannya apa? Yang dicontohkan di sini yaitu istifham, pertanyaan atau apa? Atau nahi. Walaka fi hadhil halah wajhan, dan untukmu pada kondisi yang kedua ini dua pilihan. Ada dua kondisi, bisa milih. Baik. Al-itba'u 'ala al-badaliyah aw an-nasbu 'ala al-istitsna. Yang pertama, kita jadikan dia tabi'. Kita ngikut dari sisi i'rab dijadikan sebagai badal. Nah, diikutkan sebagai badal atau dinasabkan dikarenakan istitsna. Berarti dinasabkan dia sebagai mustatsna. Perhatikan contohnya maqamal qaumu. Sampai di sini maqamal qaumu artinya apa, Fadil? Kaum itu tidak berdiri. Kalau berhenti sampai di sini berarti apa? Di sini pengkhabaran bahwasanya kaum itu tidak ada yang berdiri. Kemudian kita kecualikan ada yang keluar dari hukum ini, illa Zaidun, kecuali Zaid. Nah, ala annahu itba'un 'ala al-badaliyah. Kalau di i'rab atau dibaca Zaidun, maka dia apa? Ngikut sebagai badal. Badal apa berarti jenisnya? Badalu ba'din min qul. Karena apa? Karena Zaid adalah sebagian dari kaum. Maka i'rabnya bagaimana? Maqamal qaumu manafiyah kama fi'il madhi, qaumu fa'ilnya illa adatul istitsna, kemudian Zaidun apa berarti i'rabnya? Badal minal qaum wa badalul marfu'i marfu'un mithluh. Baik. Atau yang kedua boleh kita memilih au maqamal qaumu illa Zaidan ala annahu nusiba 'ala al-istitsna. Ya, atau dinasabkan ikhwan maqamal qaumu illa Zaidan. Zaidan kita katakan mustatsna mansubun seperti pada kondisi pertama. Baik. Ini kondisi kedua yang diistilahkan apa tadi? Hamzah tam manfi. Tam manfi itu apa? Hukumnya bagaimana? Boleh dua, yaitu boleh kita baca sebagai badal atau kita nasabkan sebagai mustatsna. Nah, faedah, perhatikan catatan kaki. Idza kana al-mustatsna bi illa masbuqan bi kalamin tamin mujabin wajaba nasbuh. Sawa'un kana al-mustatsna muttasilan nahwu qamal qaumu illa Zaidan aw munqati'an nahwu qamal qaumu illa jamalan illa naqatan. Faedah ini berkaitan dengan jika mustatsna dengan illa ini didahului dengan kalam yang tam mujab. Berarti kondisi keberapa ini tam mujab? Iqbal? Pertama. Hukumnya apa kemarin? Tam mujab itu harus nasab, ya. Maka ini berlaku baik mustatsna itu muttasil. Seperti contoh qamal qaumu illa Zaidan. Maksudnya muttasil ikhwan, mustatsna itu adalah bagian dari mustatsna minhunya, nyambung. Kenapa? Karena Zaid adalah bagian dari kaum. Paham? Ini namanya mustatsna muttasil. Atau munqati', terputus, tidak nyambung. Ketika apa? Mustatsna itu tidak masuk dalam bagian mustatsna minhu. Itu namanya apa? Syukran munqati'. Contoh, qamal qaumu illa jamalan. Coba antum terjemahkan bagaimana ini? Qamal qaumu illa jamalan. Indak akbar.
Nah, kaum itu telah berdiri kecuali seekor unta. Unta itu bagian dari kaum bukan? Bukan, tidak nyambung, ya kan? Tidak nyambung. Ini namanya istisna munqati'. Baik. Tetap tapi kalau kalam sebelum ila itu tam mujab, wajib mustathnanya dinasabkan. Baik. Wa nahwuhuma mimma yakunu alifut tab'i fi qaulil aghlabain. Fi qaulil aghlabain. Wal muttasilu huwa ma kana min jinsil mustathna minhu. Wa qila huwa ma kana ba'dan minal mustathna minhu wal munqati' aqsu. Ini pengertian sebagaimana disebutkan tadi. Wa ilaihi ma la syekhuna Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullah ta'ala. Naam. Jadi istilah muttasil itu kalau mustathna itu sejenis dengan mustathna minhu. Manusia jenisnya manusia. Nah, kalau hewan diambil dari apa? Kaum yang jenis manusia ndak nyambung. Ya. Ini muttasil. Dikatakan pengertiannya juga apabila mustathna itu bagian dari mustathna minhu. Sedangkan munqati' kebalikannya yaitu ketika mustathna itu tidak sejenis atau bukan bagian dari mustathna minhu. Nah, ini selesai dari faedah terkait dua jenis istitsna, ikhwan. Ada munqati', ada muttasil. Dan kedua-duanya kalau pada kalam tam mujab wajib untuk apa? Nasab. Sekarang al-halatu tsalitsah, kondisi yang ketiga, an yakunal kalamu qabla illa naqisan. Kalam sebelum illa itu naqis. Tadi dua kondisi semuanya tam. Sekarang kondisi ketiga naqis. Nah, naqis ini ya kawan, ai lam yudhkar fihil mustathna minhu, tidak disebutkan padanya mustathna minhu. Ini namanya apa? Jabir. Naqis itu bahasa mudahnya apa? Artinya apa? Kurang. Kurangnya apa di sini? Karena kurang mustathna minhu, tidak disebut di situ. Makanya dinamakan naqis. Ya. Wala yakunu fi hadhil halati illa manfiyan. Dan tidak ada pada kondisi ini kecuali satu kondisi saja harus manfi. Kan sebenarnya pembagian aklinya, kawan. Pembagian secara akal itu kan berarti harusnya kan 4 keadaan ya kan? Tam, mujab, sama tam, manfi. Kemudian naqis mujab dan naqis manfi. Ya. Cuman karena naqis ini orang Arab tidak ada pilihan namanya naqis kok apa? Naqis mujab tidak ada. Kalau naqis itu mesti manfi, maka kemungkinan yang keempat tadi untuk naqis mujab itu dianulir, tidak pakai. Sehingga tidak usah mikir-mikir. Pokoknya kalau naqis itu mesti apa? Kondisi manfi. Ya. Kalau naqis itu mesti manfi. Nah, wala yakunu fi hadhil halati ila manfiyan. Baik, kenapa kok mesti manfi? Listihalatil makna. Kenapa? Karena mustahil maknanya kalau tidak manfi. Coba sekarang kalau kita ingin buat kalam yang apa? Yang naqis mujab. Kemudian pakai apa? Illah. Baik. Seperti misalnya ra'aitu. Kalau lengkap kan apa? Ra'aitul qauma illa apa? Illa apa? Zaidan. Ra'aitul qauma illa Zaidan. Berarti yang tidak dilihat siapa? Zaid. Sekarang kalau mau dijadikan naqis berarti mustathna minhunya dibuang. Yang dibuang apa berarti? Dzikri kaum, ya kan? Kaum antum hapus. Berarti tinggal apa? Ra'aitu illa Zaidan. Nah,
Ini bisa enggak kalam seperti ini? Ra'aitu illa Zaidan. Maknanya enggak mungkin. Makna dzalika annaka ra'aita jami'an nas illa Zaidan. Makna ungkapan ra'aitu illa Zaidan, aku melihat kecuali Zaid. Karena mustathna minhunya dibuang. Sehingga memiliki makna yang sangat luas. Berarti maknanya, naam, aku melihat semua orang kecuali Z. Ini mungkin tidak Ali? Hah? Enggak, matamu seberapa besar ya kan? Baik. Wahada mustahil, dan ini tidak mungkin, mustahil. Makanya harus manfi. Sehingga kalau manfi kan sempit. Ma ra'aitu illa Zaidan. Kalau makna ma ra'aitu illa Zaidan berarti apa? Itu mungkin jelas, karena aku tidak lihat kecuali Zaid. Yang lainnya tidak dilihat kecuali Zaid. Paham? Kalau tadi ra'aitu illa Zaidan, semuanya dilihat kecuali Zaid. Ini tidak mungkin, karena kemampuan bashar, naam, tidak mungkin untuk melakukan itu. Ya. Bi khilafi qaulika ma ra'aitu illa Zaidan fa innaka tanfi hina idzin ru'yatan nasi jami'an illa Zaidan. Ya, maknanya ketika mengatakan ma ra'aitu illa Zaidan berarti engkau menafikan ketika itu dari melihat semua manusia kecuali Zaid. Berarti yang dilihat berapa? Qadir? Satu, yaitu Zaid saja. Illa idza kana al-'amilu aw al-kalamu as-sabiqu fima fi'a. Illa idza kana al-'amilu aw al-kalamu as-sabiqu fihi ma'nan nafi fala ba'sa fi dzalik. Ya, kecuali apabila amil atau kalam yang sebelumnya, ya, al-kalamus sabiqu fihi ma'nan nafi, padanya makna penafian, maka ini tidak mengapa. Seperti misalnya adimtu illa Zaidan. Ini kan adimtu maknanya nafi ya kawan. Maknanya nafi. Tidak ada kecuali Z. Tidak ada di sisiku kecuali Z. Aku tidak punya. Tidak ada yang bersamaku kecuali Z. Berarti ini sebenarnya maknanya apa? Manfi. Tapi antum pegang ini, pokoknya kalau kalamnya nakis, maka mesti apa tadi Mujahid kesimpulannya? Mesti manfi. Ketika ditanya kenapa kok mesti manfi, jawabannya apa? Hamzah? Karena kalau isbat, kalau mujab tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, secara makna mustahil. Wa yakunul mustathna ala hasabi ma qabla illa minal awamil. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalam kalau nakis, maka kondisi mustathnanya itu sesuai dengan apa? Kondisi sebelum ilah. Ya, sebelum ilah itu amilnya, konsekuensinya apa? Itulah yang kita terapkan pada kata setelah ilah. Kalau sebelum ilah dia butuh fa'il, berarti kalam setelah ilah fa'il. Kalau sebelum illa butuh maf'ulun bih, berarti apa? Yang setelah illa jadikan maf'ulun bih. Nama yusamma hina idzin mufarraghan, dan ketika itu dinamakan istitsna mufarragh. Ya, ini istilah diingat. Antum harus berkenalan dengan istilah-istilah ini. Wa makna mufarraghan ay anna ma qabla illa mufarraghun lima ba'dah. Makna mufarragh yaitu bahwasanya kata sebelum illa itu, ya, tayyib, dikonsentrasikan untuk beramal pada yang setelah illa. Dia nganggur, ya, nganggur kemudian apa? Dia konsentrasi ke mana? Ke yang setelah illa. Contoh ikhwan, ma hadara. Antum tutup dulu illa Zaidun. Ma hadara. Kurang apa di sini ini? Indak ya Khuzaimah. Hah? Kurang fa'il. Ya, bukan kurang aja.
kurang fa'il. Ma hadara kurang fa'il. Berarti nanti setelah illa jadi fa'il. Ma hadara illa Zaidun. Artinya apa? Masih Uzaimah? Tidak hadir kecuali Zaid. Berarti yang hadir siapa? Zaid saja, yang lainnya tidak hadir. Nah, ya Zaid. Baik. Ma hadara illa Zaidun. Maka i'rab dari Zaidun apa? Mudah. Apa Abdurrahman? Fa'il. Kemudian ma ra'aitu kurang apa di sini? Kalau illa Zaidan kita tutup berarti ma ra'aitu kurang apa dikri? Kurang maf'ulun bi. Berarti nanti setelah illa jadikan maf'ulun bi. Berarti i'rab dari Zaidan apa coba di i'rab yang lengkap? Baik, maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbih fathah dhahira ala akhirih li'annahu ism mufrad. Kemudian sekarang ma marartu illa bi Zaidin. Ma marartu. Kalau illa bi Zaidin kita tutupi berarti tinggal ma marartu. Ini nakis ya kan? Kurang apa raga? Kurang majrurnya. Naam, tayyib. Illa bi Zaidin. Fa anta tulahidhu anna al-awamila tasarrafat fima ba'da illa wa huwa Zaid. Maka engkau perhatikan di sini bahwasanya awamil dia beramal pada kata-kata yang jatuh setelah illa, maka yang dinamakan mufarrag. Dia dikonsentrasikan untuk beramal ke apa? Ke yang setelah illa. Baik, ke yang setelah illa. Jadi walaupun ada penghalang berupa illa karena dia butuh, kan orang kalau butuh ya pokoknya apa? Batasan pun diterjang. Ya, kalau butuh fa'il, ya setelah illa jadikan fa'il. Butuh maf'ulun bi walaupun ada penghalang illa setelah illa jadikan maf'ulun bi. Ini namanya mufarrag. Baik. Nah, engkau perhatikan awamil ya, dia beramal pada kata setelah illa yaitu Zaid, sehingga terkadang jadi fa'il, terkadang jadi maf'ul, terkadang jadi majrur. Qala fa fil mithalil awal rufi'a Zaidun bisababi amil rafa' wa huwa hadara. Pada contoh yang pertama, nah, Zaid dirafa'kan karena sebab amil rafa' yaitu hadara. Maka Zaid jadi apa tadi? Zaid jadi fa'il. Nah, wa fil mithali tsani nusiba Zaidan bisababi amilin nasb wa huwa ra'aitu. Yang kedua, Zaid dinasabkan karena sebab amil nasab yaitu ra'aitu, sehingga dia menjadi apa kisaran? Maf'ulun bi. Naam, wa fil mithali tsalits jurra Zaidin bisababi amilil jar wa huwa al-ba. Ini jelas majrur bil ba. Fa hadza huwa makna qaulina kana al-mustathna ala hasabi ma qabla illa minal awamil falyu'lam. Maka inilah makna perkataan kami bahwasannya mustathna itu sesuai dengan amil yang sebelum illah. Ya, amil sebelum illah itu butuh apa atau kerja apa, beramal apa, maka yang setelah illah itu terkena dampaknya. Maka dinamakan istilah apa tadi seperti ini? Istilahnya qadir istitsna mufarrag. Berarti kesimpulan untuk hari ini akhwan, antum perhatikan ada 3 kondisi ya, tam mujab, kemudian apa? Tam manfi. Kemudian yang ketiga naqis mesti manfi. Kemudian untuk yang tam mujab ini berlaku pada 2 jenis istitsna, yaitu apa tadi? Istitsna muttasil dan munqati'. Ya, muttasil apa, munqati' apa harus ingat. Ya, untuk pertemuan berikutnya. Kemudian antum perhatikan di tasjir belakang ada tugas. Nah, dengan illa antum perhatikan di situ. Mustafna bi illa. An-nasbu wujuban, an-nasbu awil badaliyah, kemudian ala hasabil amil. Ya, itu ringkas. Pertemuan tadi cuma diringkas dalam satu baris itu. Nah, murajaahnya antum cepat
mudah insyaallah. Baik, sekarang tugasnya antum di tamrin itu ada semuanya istisna dengan illah dikerjakan, yang istisna dengan illah. Tapi enggak boleh pakai zaid. Ya, enggak boleh pakai zaid. Kasihan zaid dipakai terus. Kemudian yang berkaitan dengan illah antum kerjakan. Nah, sampai nomor 6. Asilah sampai nomor 6 antum kerjakan. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.